Halo semuanya, perkenalkan nama saya Linci Prestisi Salisa, kelas A semester 1 program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Patimura Ambon. Di sini saya akan membahas tugas tentang rangkuman garis besar materi mata kuliah pendidikan agama Kristen dari awal sampai akhir. Untuk materi pertama, perspektif Kristiani mengenai hakikat dan tanggung jawab manusia. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia dan sempurna. Manusia diciptakan Allah bukan hasil evolusi. Kejadian 1 pasal 26 menjelaskan hakikat manusia menurut Alkitab bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk mulia, segambar dan serupa dengan Allah. Manusia diciptakan dengan memiliki unsur badani dan rohani, dan manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Kejadian 2 ayat 18. Tanggung jawab adalah tanggungan yang harus dijawab seumur hidup dan jawaban yang harus ditanggung seumur hidup. Jawaban-jawaban yang akan terus tertanggung di pundak kita seumur hidup adalah dalam bentuk ketaatan dan kesetiaan iman tanpa batas waktu. Materi kedua, perspektif Kristiani mengenai ketuhanan. Adanya konsep Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang pertama, Tuhan sebagai pencipta. Alkitab memulai kesaksian tentang Allah sebagai pencipta langit dan bumi dan segala isinya termasuk manusia. Yang kedua, Tuhan sebagai penyelamat dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi pusat pemberitaan tentang keselamatan sebab Dialah yang telah menyelamatkan manusia dari dosa. Yang ketiga, Tuhan sebagai pembaharu dalam Roh Kudus. Roh Kudus berperan dalam hidup manusia. Tugas Roh Kudus adalah menghibur, mengingatkan, dan membarui segala sesuatu termasuk kehidupan manusia agar menjadi baru. Materi yang ketiga, perspektif Kristiani mengenai moral. Moral dalam bahasa Latin, mores, yaitu mengenai kesusilaan atau mores atau kebiasaan baik yang berlaku pada sesuatu kelompok tertentu. Hubungan moral Kristen dengan Alkitab adalah moral Kristen adalah moral yang bersumber dari Alkitab. Moral Kristen adalah moral atau perilaku yang harus bersesuaian dengan firman Allah, dan norma yang menjadi acuan penilaian bagi moral Kristen adalah Alkitab. Materi yang keempat, iman Kristen dan iptek. Pandangan iman Kristen terhadap iptek. Iman Kristen memandang iptek sebagai alat atau kelengkapan dari anugerah Allah. Melaluinya, manusia dapat mewujudkan panggilan untuk mengembangkan kehidupan yang manusiawi. Iptek adalah pemberian Tuhan. Iptek adalah karunia ilahi. Allah merupakan sumber dari segala ilmu pengetahuan. Materi yang kelima, perspektif Kristiani mengenai kebudayaan. Pandangan Kristiani mengenai kebudayaan adalah kebudayaan berasal dari Allah, dijalankan sesuai tata nilai dari Allah, dan harus kembali kepada Allah. Itulah esensi iman Kristen. Budaya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Allah, baik asal mulanya, prosesnya, hingga kepada tujuan akhirnya. Materi yang keenam, perspektif Kristiani mengenai politik. Umat Kristen terpanggil untuk mengembangkan tanggung jawab dalam kehidupan politik. Tanggung jawab mendorong terjadinya emansipasi politik masyarakat yang setara. Maknanya dengan pembebasan atau kemerdekaan. Dimaksudkan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap esensi politik sebagai usaha bersama untuk melakukan tindakan-tindakan pembebasan terhadap berbagai macam penderitaan yang dialami oleh masyarakat, berupaya untuk mendatangkan shalom Allah. Materi yang ketujuh, perspektif Kristiani mengenai hukum. Hukum adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk kaidah atau norma. Umat Kristen harus menjalankan apa yang tertulis di dalam hukum Tuhan, tidak dapat ditawar-tawar lagi karena ia bersifat konstan dan abadi. Ada 3 hal yang berhubungan dengan hukum Tuhan. Yang pertama, manusia berdosa dan dibaharui. Manusia membutuhkan hukum untuk membatasi kebebasannya. Yang kedua, hukum Taurat sebagai pedoman dan pengajaran. Dan yang ketiga, hukum kasih yang bisa dibaca dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Untuk materi yang terakhir, materi yang ke-8, kerukunan hidup antar umat beragama. Makna kerukunan hidup antar umat beragama. Kenyataan pluralitas yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia merupakan keunikan dan kekayaan yang patut disyukuri. Hidup bersama dalam konteks masyarakat seperti ini membutuhkan toleransi, solidaritas, dialog, dan kerjasama yang dilandasi oleh keterbukaan, kejujuran, dan ketulusan hati. Untuk pembahasan yang terakhir, apa manfaat keseluruhan materi bagi saya? Adalah membuat saya mengetahui lebih banyak bagaimana perspektif Kristiani mengenai hal-hal yang terjadi di dunia ini,
menambah wawasan saya agar lebih banyak mengerti dengan hal-hal yang baru didengar, dan belajar dari apa yang sudah dipelajari untuk mengembangkan diri saya menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan. Sekian dan terima kasih.